Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Dan kali ini kita kedatangan sepatu basket dari Reebok Engine A. Kalau ngomongin sepatu basket Reebok, ini brand yang pastinya tuh selalu di hati ya guys, bikin nostalgia. Secara gue inget dulu waktu SD, sepatu basket pertama gue itu Reebok. Panjang banget perjalanan basket gue ditemenin sama sepatu basket dari Reebok. Yang bahkan gue tuh sampai mikirnya Reebok itu dulu salah satu brand terbaik deh kalau ngomongin sepatu olahraganya, sepatu basketnya. Cuma nggak tahu kenapa di beberapa tahun terakhir tuh Reebok kayak sempet vakum gitu. Nggak kedengeran lagi di ranah sepatu basketnya sampai di 2 tahun belakangan kalau nggak salah, atau setahun kemarin. Mereka tuh nge-hire 2 pemain legendaris, Shaq sama Iverson, sebagai presiden dan vice president untuk ngebangkitin lagi lini sepatu basketnya mereka. Dan ini jadi seri pertama Reebok Engine A yang pastinya juga bikin ekspektasi gue ke sepatu ini cukup besar juga. Secara kalau udah manggil NBA Legend untuk bikin sepatu, ya harusnya mantep gak sih produknya? Apalagi kalau ngeliat sepatu ini dijual dengan harga 2.299.000, which is itu price point yang menurut gue juga cukup bersaing sama sepatu basket yang ada di pasaran saat ini. Dan langsung aja kita unboxing, lihat boxnya kayak gini, warna merah, ada tulisan Reeboknya. Dan di bagian samping kalian juga bakal dapet ini, ada tag kayak gini seperti biasa. Dan langsung aja kita unboxing guys. Dan ini guys, langsung aja nih, sepatunya kayak gini. Looksnya kalau gue bisa jujur, kalau ngomongin secara desain, gue gak tau kenapa gue seneng banget sih sama desainnya. Kalau gue bisa kasih rating, gue bakal kasih 9/10. Dan kalau ngomongin secara look sepatunya sendiri, menurut gue sepatu ini tuh bisa dibilang retro tapi ada sisi futuristiknya juga. Gue bilang kenapa ada sisi retronya, karena ini menurut gue secara dari sisi pemilihan upper ini lumayan ngingetin gue sama sepatu-sepatu Reebok yang klasik lah ya. Cuma memang dari sisi pemilihan materialnya sendiri, sepatu ini menggunakan modern material yang mostly terkombinasi dengan adanya penggunaan mesh dan fuse overlay. Kalau sepatu-sepatu klasiknya Reebok itu kan mostly menggunakan material mesh, ada implementasi leathernya. Di sepatu ini tetap DNA-nya tuh kejaga, tapi secara pemilihan material ya cukup dibedakan dan lebih mengarah ke material-material yang sering kita jumpai di sepatu basket modern zaman sekarang. Dan yang paling berasa bikin futuristik sebenarnya ada dari sisi implementasi teknologi yang ada di sepatu ini. Cushioningnya menggunakan teknologi IRS, yang dimana itu merupakan teknologi yang dulunya udah sempat digunakan sama Reebok tapi dibikin versi modern. Mungkin buat kalian yang belum tahu teknologi IRS itu dulunya kayak gimana, jadi itu tuh bentuknya kayak tabung gitu loh guys. Dalamnya kopong dan itu berfungsi untuk memberikan energy return. Kalau dikasih tekanan agak kompres dikit, terus nanti bakal membalik lagi ke bentuk yang semula. Sedangkan untuk versi terbarunya ini udah injected nitrogen foam, meskipun bentuknya kalian masih lihat di sisi bawah kayak tabung kayak gini, tetap sama, tapi secara implementasinya itu udah nggak dibikin kopong di bagian dalamnya. Ke cover semua dengan build foam yang ada di sepatu ini. Dan yang paling penting, gimana secara feel-nya waktu dipakai? Menurut gue pas nyobain sepatu ini yang bikin enak sih. Feel-nya menurut gue oke banget. Ada kesan soft-nya, ada kesan bouncy-nya juga. Dan gue bahkan ngerasa ini sepatu basket yang secara teknologi cushionnya gak kalah gitu sama sepatu basket zaman sekarang yang emang ada di line up basketball saat ini gitu. Dan kalian bisa lihat secara build-nya sendiri di bagian bawah, area heel-nya ke cover, area forefoot-nya juga ada cushioning sistemnya. Dan ini buat gue sih berasa kayak Reebok jadi beneran serius gitu ngedevelop sepatu basket yang satu ini. Dan ya nggak main-main secara feel-nya waktu dipakai, beneran waktu kalian masukin kayak kalian ke dalam baru kerasa gitu kalau emang Reebok ngeluarin sepatu basket yang secara keseluruhan menurut gue sangat-sangat bersaing di tahun-tahun ini. Selain itu dari sisi fit yang ditawarkan juga buat gue sih enak-enak aja. Nggak ada yang berasa pincing atau gimana, meskipun sepatu ini juga pakai materialnya banyak fuse overlay, tapi fuse-nya juga menurut gue nggak yang kaku gitu loh guys. Bener-bener bisa langsung nge-flag waktu dipakai, dan feel-nya juga di kaki tuh secara paddingnya, secara fitting di area tangnya juga nyaman. Ya selayaknya sepatu basket yang emang bener-bener oke waktu gue nyobain sepatu ini. By the way, buat kalian penasaran, fitnya menurut gue sepatu ini tuh
agak tricky sebenarnya. Gue coba untuk downsize di sepatu ini karena untuk ukuran 9,5 ataupun 43-nya tuh Reebok agak-agak beda. Ini gue ukurannya dia nggak ada 9,5 setahu gue, jadi 27,5-nya tuh nggak ada. Antara 27 atau 28 cm. Dan di sini gue pilih untuk downsize. Tapi ternyata secara fitting juga masih oke banget. Gue saranin kalau misalnya kalian emang true to size-nya di 10 ya kalian beli 10 aja, jangan downsize. Tapi kalau kalian true to size-nya kayak gue di 9,5, turun setengah size masih aman banget di sepatu ini. Ini by the way, kalau kalian ngelihat padding-padding di area tangnya itu tebel, konsisten dari atas sampai bawah, dan ini menurut gue juga jadi salah satu aspek yang nambahin kenyamanan di sepatu ini. Juga kalau buat tractionnya sendiri, menurut gue traction yang ada di sepatu ini juga kelihatan solid banget. Full pakai solid rubber outsole, ditambah secara patternnya sendiri tuh ini kayak apa ya, segitiga gitu, kayak bumerang gitu modelannya ya guys. Ini kayak gini. Dan selama gue nyobain sepatu ini, rasa-rasanya juga nggak berasa aneh, terutama ada bagian yang bolong di tengah ini. Gue rasa itu juga kebantu dengan pemilihan rubber compound yang menurut gue sih berasa mantep banget. Dan yang gue appreciate juga secara pola traction yang ditawarkan, ini berasa cukup tebal dan bakal oke sih kalau misalnya kalian pengen gunakan di lapangan basket outdoor. Sekilas waktu nyobain sepatu ini, gue juga nggak ngerasa ada bagian yang aneh ya. Biasanya tuh gue cukup skeptis sama bagian tengah sepatu basket yang modelannya dibikin kopong kayak gini, nunjukin teknologi cushionnya. Cuma di sepatu ini menurut gue kok aman-aman aja sih, nggak ada berasa yang nggak konsisten atau gimana. Feelnya sih masih aman banget. Paling-paling satu aja yang berasa agak ngeganjel sih, bagian sisi dalamnya ini kayak aneh nggak sih dibikin bolong-bolong kayak gini. Kayaknya gue lebih prefer kalau ini tuh dibikin mulus saja. Soalnya kan kalau yang luar emang ada aksen stabilizernya ya di sini. Sedangkan yang sisi dalam kayaknya memang dikhususkan supaya kompresinya lebih optimal. Ya nggak usah dikasih kayak gini nggak sih, dipolosin aja. Cuma itu bener-bener kayak detail tipis aja sih, nggak merubah persepsi gue tentang sepatu ini juga. By the way, buat kalian tertarik sama sepatu Reebok Engine A ini, harganya Rp2.299.000 dan kalian bisa cek aja langsung di website Reebok Indonesia. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Reebok Engine A. Gue jujur aja nggak nyangka Reebok bener-bener all out gitu ngerilis sepatu basket terbaru mereka yang berasa sangat-sangat bisa bersaing. Dan gue happy banget karena sekali lagi Reebok adalah brand yang menurut gue tuh dulu sempat berada pada puncak kejayaan sepatu basketnya, dan mudah-mudahan mereka bisa balik lagi dan banyak orang yang demen sama sepatu ini karena memang secara dari sisi build-nya, dari sisi overall feel yang ditawarkan, menurut gue sih sepatu ini kayak bener-bener dipikirin gitu. Apalagi mereka sampai ngundang Shaq sama Allen Iverson untuk ngedevelop sepatu ini juga. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Gue penasaran gimana pendapat kalian tentang sepatu Reebok Engine A. And see you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright, peace. Angel wrist nih abis ini masuk. Oh iya guys, approve guys. Lupa, approve.